Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Fabio Di Giannantonio mengaku kesal lantaran Alex Marquez tidak meminta maaf usai menabrak dirinya di GP Qatar. Sebagaimana diketahui, Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio terlibat insiden di tikungan 12 pada lap 3. Akibat insiden itu, Alex Marquez terkena long lap penalti, meski begitu dirinya masih bisa finish di posisi 6. Sementara Di Gia harus rela finish di urutan ke-16. Hasil ini jelas membuat Di Gia merasa kecewa. Kekesalan Di Gia bertambah lantaran adik kandung Marc Marquez tersebut tidak meminta maaf kepadanya usai tabrakan. Saya belum berbicara dengan Alex. Dia belum datang ke pit saya untuk meminta maaf. Bagaimanapun saya ingin memikirkan sisi saya. Saya pikir kami telah melakukan pekerjaan yang luar biasa akhir pekan ini. Alex Marquez mengakui bahwa dirinya bersalah atas insiden yang dialaminya dengan rider VR46 Fabio Di Giannantonio. Alex pun dinyatakan bersalah, kemudian diganjar long lap penalti oleh stewards. Kepada GP1, Alex sendiri telah mengakui kesalahannya kepada Di Gia. Tepat usai balapan berakhir, pembalap bernomor 73 itu mencoba ke garasi VR46 Racing Team untuk mencoba meminta maaf kepada Di Gia. Sayangnya usaha Alex Marquez sia-sia, karena malah mendapat penolakan dari orang-orang di VR46. Itu adalah kesalahanku sendiri. Aku menerima long lap penalti dan aku meminta maaf kepadanya dan timnya. Saya mencoba berbicara dengannya, tetapi mereka mengatakan itu bukan saat yang tepat dan saya mengerti itu. Aprilia Racing memberikan kabar terbaru mengenai kondisi Jorge Martin yang mengalami crash horor di MotoGP Qatar akhir pekan lalu. Sebelumnya, pihak Aprilia menyatakan bahwa sang juara dunia bertahan mengalami memar di dada kanan serta mengalami pneumotoraks di mana paru-parunya mengalami kebocoran. Selain itu, pemeriksaan juga menunjukkan bahwa ada 6 patahan pada lengkung posterior kanan dari tulang rusuk 1 hingga 6. Namun dalam pernyataan terkini pada Selasa 15 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat, Aprilia menyatakan ternyata ada lebih banyak patahan di rusuk kanan Martin yang total mencapai 11 patahan. Bos Tech3 Nicolas Goyon mengaku pihaknya tetap bangga dengan menterengnya Maverick Viñales di MotoGP Qatar 2025. Pada balapan utama di sirkuit Losail, Marc Marquez berhasil keluar sebagai pemenang, sementara Viñales melewati garis finish di posisi kedua. Namun tepat setelah finish, FIM Stewards mengumumkan Viñales diinvestigasi akibat potensi pelanggaran batas minimum tekanan ban. Ia pun dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 16 detik sehingga dinyatakan finish ke-14. Meski merasa kecewa atas penalti ini, Goyon tetap menyebut performa Viñales luar biasa. Sangat jelas kami meninggalkan Qatar dengan rasa pahit setelah mendapatkan penalti di akhir balapan. Maverick menjalani akhir pekan yang luar biasa dengan sesi kualifikasi terbaiknya musim ini. Ia menunjukkan performa mengesankan, melaju dengan kecepatan tinggi, dan bersaing di barisan depan bersama para pembalap teratas. Motor bekerja dengan sangat baik dan ia mencatatkan lap tercepat kedua dalam balapan, jadi semua berjalan dengan baik. Manajer tim Red Bull KTM Tech3, Nicolas Goyon, menyatakan bahwa aturan batas minimum tekanan ban MotoGP yang diberlakukan Michelin tidaklah ideal. Sebagaimana diketahui, tim KTM Tech3 terpaksa harus gigit jari lantaran podium kedua Maverick Viñales harus dicopot, lantaran sang rider diketahui melanggar aturan batas tekanan ban. Hasil ini jelas membuat Tech3 kecewa. Dari rilis resmi tim, Goyon bahkan menyebut bahwa aturan tekanan ban terasa tak adil.
Namun pihaknya tetap lapang dada menerima hukuman yang dijatuhkan kepada Viñales atas nama sportivitas. Kami dapat penalti karena tekanan ban yang rendah, aturan yang kadang terasa tak adil. Namun aturan tetap aturan dan kami harus menerimanya. Ini tak mengurangi performanya, yang akan tetap kami ingat menuju seri berikutnya. Terima kasih atas akhir pekan yang kuat, Maverick. Franco Morbidelli merasa sangat senang dinyatakan finish ketiga dalam balapan utama MotoGP Qatar. Ya, Frankie mendapat durian runtuh usai Maverick Viñales dijatuhi hukuman penalti 16 detik. Rider berdarah Brazil ini yang sejatinya finish di urutan keempat pun secara otomatis naik satu tingkat dan dinyatakan finish ketiga. Kepada GP1, Morbidelli mengaku sempat was-was menanti hasil investigasi FIM Stewards kepada Viñales. Pasalnya, Pedro Acosta juga sempat diinvestigasi atas alasan serupa usai finish kedua di MotoGP Mandalika 2024. Namun kala itu Acosta lolos hukuman dan Morbidelli harus legawa tetap finish keempat. Berkat hasil ini, Morbidelli pun kian memantapkan posisinya di peringkat keempat pada klasemen pembalap dengan koleksi 78 poin, tertinggal 45 poin dari Marc Marquez yang ada di puncak. Media ternama asal Inggris, Autosport, melaporkan bahwa pihak Yamaha mempercepat pengujian motor baru M1 dengan konfigurasi mesin V4. Pengujian tertutup ini digelar di sirkuit Ricardo Tormo Valencia dari tanggal 15 hingga 16 April 2025. Sayangnya Fabio Quartararo dan Alex Rins yang baru saja menjalani MotoGP Qatar 2025 tidak akan ikut serta. Sedangkan tes privat ini akan dipimpin oleh dua tes rider Yamaha, yakni Augusto Fernandez dan Cal Crutchlow. Proyek ini diharapkan menjadi solusi atas masalah tenaga mesin yang dikeluhkan para pembalap pabrikan berlogo Garputala ini. Saat ini Yamaha menjadi satu-satunya brand yang menggunakan mesin inline 4 di MotoGP, sedangkan lainnya sudah memakai V4. Francesco Bagnaia mengaku telah menemukan cara untuk bisa mengalahkan dominasi kuat The Baby Alien di MotoGP 2025. Pecco Bagnaia kembali harus menelan kekalahan dari rekan setimnya Marc Marquez di seri keempat MotoGP 2025 yang digelar di sirkuit Losail. Dilansir dari Motosan, pembalap asal Italia itu mengungkapkan satu-satunya cara mengalahkan Marquez adalah menempel ketat pembalap Spanyol itu. Akan tetapi Bagnaia gagal melakukan itu. Bagnaia start dari posisi ke-11, sedangkan Marquez pole position. Satu-satunya cara untuk mencoba melawan Marquez adalah dengan memulai dari dekat dengan dia. Saya tidak berada di posisi itu dan itu salah saya. Ketika Anda memulai dari posisi yang sangat jauh di belakang, Anda harus lebih banyak menggunakan ban untuk menyalip pembalap di depan Anda. Namun masalah terbesar adalah start dari posisi ke-11. Jika tidak ada yang istimewa terjadi, sulit untuk memikirkan sesuatu yang lebih baik daripada podium. Saya tidak boleh berada di posisi itu lagi. Marc Marquez mengungkap bahwa dirinya sengaja menurunkan kecepatan motor di MotoGP Qatar akhir pekan lalu. Ya, hal ini adalah bagian dari strategi The Baby Alien untuk memenangkan balapan. Dikutip dari AS, Marc Marquez menyatakan dirinya tidak memacu motor dengan kecepatan maksimal sejak awal. Ia justru memilih berhati-hati dan berupaya menghemat kondisi ban depan motor miliknya. Saya ingin menjaga kondisi ban depan dengan baik dan saya tahu bahwa dengan cara itu Pecco bisa saja mengalahkan saya. Namun hal itu tidak mengganggu saya karena saya berusaha menjaga ban depan. Ketika Pecco melewati saya berpikir, ayo kini balapan dimulai. Lalu saya mulai memacu motor lebih kencang. Dan di 7 lap terakhir ketika saya menyusul Viñales, saya terus meningkatkan kecepatan sedikit demi sedikit dengan mulai menggunakan lebih banyak rem depan di saat menikung. Itulah yang membuat saya terus melesat. Penasihat Red Bull, Helmut Marko,
mengungkapkan kekhawatirannya atas keinginan Max Verstappen untuk meninggalkan Red Bull. Performa Red Bull di awal musim 2025 masih menjadi tanda tanya. Terbaru, Verstappen finish di urutan ke-6 dalam balapan hari Minggu di Bahrain, di mana dirinya tertinggal 34,3 detik dari pemenang balapan Oscar Piastri. Dalam wawancara dengan Sky Germany setelah balapan, Marco ditanya seberapa khawatirnya dia bahwa Verstappen dapat memutuskan untuk meninggalkan tim jika tidak ada tanda-tanda perbaikan. Itu sangat besar. Perbaikan harus dilakukan dalam waktu dekat agar ia memiliki mobil yang dapat membuatnya menang.